Wabarakatuh, the best radio station in Padang Sidimpuan, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Untuk rekan Rau, selamat sore semuanya. Kali ini Ina masih hadir ya untuk acara hari ini. Kemenak, ada ceramah dari Kemenak bersama Bapak Lahuddin Siregar tentunya ya. Baiklah, kita sapa dulu Bapak. Selamat sore. Sore kembali Mbak. Oke, kali ini kita mau membahas apa nih Pak di ceramah Ya, ini? insya Allah di sore hari yang berbahagia ini kita akan kupas sedikit tentang 10 peristiwa di bulan Muharram. 10 peristiwa di bulan Muharram. Jadi untuk rekan Rau, simak baik-baik ya rekan Rau. Menantau nanti ada pertanyaan bisa langsung chat WhatsApp kita di 0822 9999 6105. Untuk Bapak Ustadz Lahuddin, saya persilakan. Terima kasih Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safihu wa khaliluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli yafqahu qawli yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita semuanya bersama-sama mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita beribu-ribu bahkan berjuta nikmat, yang kesemuanya itu adalah merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukuri dengan makna bersyukur memanfaatkan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hal yang diridhoinya. Kemudian salawat dan salam ke ruh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat manusia dari alam kejahilan yang tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala menuju alam tauhid, yaitu iman dan Islam. Dengan pengorbanan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita tahu siapa diri kita dan siapa yang menciptakan kita. Sesungguhnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah merupakan suri tauladan kepada kita semuanya. Akhlaknya tiada terbalas, jasa-jasanya juga tidak terbalas. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memuji baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad mempunyai akhlak yang sangat agung. Dan inilah yang harus kita contoh. Seperti firman Allah di dalam Al-Qur'an, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Oleh karena itu semua pemberian ataupun anugerah dari Allah Subhanahu wa taala harus kita syukuri. Bagaimana cara bersyukurnya? Kita tiru akhlak ataupun budi pekerti baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendengar Raw FM yang berbahagia dimanapun kita semuanya berada, yang terhormat selaku Bapak Pimpinan Raw FM, semoga Allah memelihara beliau dan kepada karyawan-karyawati Raw FM, kemudian juga kepada kaum muslimin dan muslimat, para alim ulama, para habaib, para tuan guru semuanya, bahkan kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat yang menjangkau siaran Raw FM ini. Mudah-mudahan kita semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada sore yang berbahagia ini, seiring dengan berputarnya waktu, pergantian dari bulan Zulhijjah, kita mengetahui bersama bahwa di bulan Zulhijjah itu ada dua peristiwa yang sangat besar yang harus kita ketahui apa makna dan tujuannya.
Yang pertama yang terjadi ataupun pelajaran yang dapat kita petik dari bulan Zulhijjah ada di sana ibadah kurban. Kemudian yang kedua adalah ibadah haji. Bulan Zulhijjah ataupun bulan haji sangat erat hubungannya dengan bulan Muharram. Kita kupas sedikit tentang bulan Zulhijjah. Di dalam bulan Zulhijjah ada peristiwa kurban. Apa makna kurban tersebut? Adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Syariat berkurban ini telah diselenggarakan oleh Nabi Allah Khalil Ibrahim bersama anak beliau Ismail alaihi wassalam. Ketika Nabi Ibrahim alaihi salam bermimpi dia menyembelih anaknya Ismail alaihi salam, dia berkata kepada anaknya, "Wahai anakku Ismail, bagaimana pendapatmu? Semalam saya bermimpi anni azbahuka, saya menyembelihmu. Fanzur maza taro, bagaimanakah pendapatmu wahai anakku Ibrahim?" Ismail alaihissalam berkata, "Ya abati fa'al ma tu'mar, satajiduni insyaallah minas sabirin." Wahai ayahku Ibrahim, perbuatlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu, engkau akan mendapati aku dari golongan-golongan orang-orang yang bersabar. Hikmah dari penyembelihan yang digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan binatang ternak yaitu kibas. Apa hikmah yang terdapat dari peristiwa penyembelihan hewan kurban? Adalah untuk menyembelih sifat-sifat hewaniah yang ada pada diri setiap manusia. Yang pertama, apa sifat hewaniah itu? Sifat hewaniah tersebut adalah rakus. Yang harus kita sembelih dari diri kita adalah sifat rakus. Ingin segala sesuatunya ada pada diri kita. Padahal kita terkadang melanggar hak-hak ataupun ketentuan-ketentuan yang berlaku. Kita ingin mendapatkan segala-galanya, berkorban untuk mendapatkan segala-galanya, padahal di sana ada hak-hak orang lain. Sifat hewanialah dari peristiwa pelajaran kurban yang harus kita buang-buang jauh dari diri kita. Kemudian yang kedua, sifat sombong. Inilah sifat hewaniah yang kedua, sifat sombong. Wala tusair khaddaka linnasi wala tamshi fil ardi maraha. Janganlah engkau meninggikan suamruan dan wala tamshi fil ardi maraha, dan janganlah engkau berjalan di atas muka bumi ini maraha, dengan membusungkan dada. Artinya sifat sombong harus kita buang dari jiwa, dari diri kita melalui peristiwa kurban yang barusan dilaksanakan di bulan haji yang lewat. Kemudian peristiwa yang kedua yang terjadi di bulan Zulhijjah adalah peristiwa haji. Kalau diumpamakan syahadat itu adalah merupakan dasar agama kita, kemudian sholat itu adalah merupakan tiang agama kita, kemudian puasa Ramadan adalah merupakan benteng keimanan kita, dan zakat adalah pembersih bagi kita, sedangkan haji adalah merupakan atap dari keyakinan dan akidah kita. Artinya apa? Setiap bangunan mempunyai atap. Makanya atap daripada akidah kita. Bila kita mempunyai kemapanan dalam ekonomi, mempunyai kesehatan jasmani, mempunyai keamanan dalam perjalanan, laksanakanlah ibadah haji, karena ibadah haji adalah merupakan atap dari agama kita ini. Lalu apa hubungannya antara bulan Zulhijjah dengan bulan Muharram? Kita mengetahui bersama bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan dalam setahun itu ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum. 4 daripadanya adalah bulan-bulan haram. Dan ini juga bulan Muharram. Ada beberapa peristiwa yang harus kita ketahui bersama, dan harus kita berikan pengetahuan ini, kita ajarkan kepada anak-anak kita, generasi-generasi kita, agar mereka tahu apa saja yang terjadi ataupun peristiwa yang ada di bulan Muharram. Kepada pendengar, saudara pendengar Raw FM yang semuanya dimanapun berada,
Peristiwa yang pertama yang terjadi di bulan Muharram adalah Nabi Adam bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mengingat ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa idh qala rabbuka inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun." Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, "Inni ja'ilun fil ardi khalifah." Sesungguhnya aku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ingin menjadikan di bumi khalifah. Para malaikat berkata, "Ataj'alu fiha man yufsidu fiha?" Apakah engkau menjadikan manusia di sana mereka menumpahkan darah? Qala a'lamu ma la ta'lamun. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya saya yang lebih tahu terhadap apa yang kalian tidak tahu. Nabi Adam bertaubat di bulan Muharram. Lalu apa doa taubat Nabi Adam alaihissalam? Sering kita melantunkan ataupun mengucapkan di dalam doa kita, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Yang artinya, duhai Tuhan kami berbuat zalim terhadap diri kami. Dan jika engkau tidak mengampuni kami dan tidak mengasihi sayang kami, lanakunanna minal khasirin, jadilah kami orang-orang yang rugi. Dari mana Nabi Adam alaihissalam bertaubat? Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh Adam untuk tidak mendekati Syajaratul Khuld, satu pohon di surga, agar jangan didekati. Tapi fawaswasa ilaihi syaitan. Syaitan seolah-olah memberikan nasihat kepada Nabi Adam alaihissalam untuk memakan buah khuldi tersebut. Dengan sebab memakan buah khuldi tersebutlah Nabi Adam alaihissalam diturunkan Allah ke bumi. Yang tujuan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke bumi adalah ja'ilum fil ardi, untuk menjadikan di bumi sebagai khalifah yang akan mengurusi tentang dunia ini. Jadi sangat mustahil sekali seseorang yang tidak bersalah tadi diberikan hukuman. Allah Subhanahu wa ta'ala bersengaja untuk menurunkan Nabi Adam alaihissalam ke bumi, yang tujuannya adalah untuk mengurusi dunia ini. Makanya mereka memakan buah tersebut adalah asbab ataupun sebab agar diturunkan ke dunia ini. Ini terjadi di bulan Muharram. Nabi Adam bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesimpulan yang pertama ini adalah kepada kita. Asal mula kejadian manusia, yaitu manusia pertama yang diciptakan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Adam alaihissalam. Artinya apa? Sedangkan Bapak sekalian manusia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, demikian jugalah kepada kita kaum mukminin, kaum muslimin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang intinya bahwa man taba walam yata'allimal ilma falaysa bitaibin. Siapa orang yang mengaku bertaubat tapi dia tidak menuntut ilmu-ilmu yang berhubungan dengan agamanya, falaysa bitaibin, dia belum digolongkan kepada orang-orang yang bertaubat. Saudaraku pendengar Rauf FM yang berbahagia. Kemudian yang kedua, peristiwa yang terjadi di bulan Muharram adalah Nabi Nuh alaihissalam diselamatkan Allah keluar dari perahunya. Ya, saat itu terjadi banjir selama 6 bulan. Inilah peristiwa yang kedua yang terjadi di bulan Muharram. Kita mengingat kisah tersebut. Ada 3 manusia yang saling, ayahnya adalah orang beriman, yaitu Nuh alaihissalam, kemudian istrinya, kemudian anaknya Kan'an. Istri dan anaknya Kan'an tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya apa? Allah tenggelamkan bumi selama 6 bulan. Makanya istri Nabi Nuh bersama anaknya Kan'an tidak selamat dari banjir yang terjadi pada zaman Nabi Nuh alaihissalam. Artinya apa?
keluarga, terkadang keluarga kita sama-sama hidup, tapi terkadang tidak seiring dengan sejalan. Dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga keluarga kita seperti keluarga Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayahnya beriman kepada Allah, istrinya beriman kepada Allah, anak-anaknya juga beriman kepada Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan untuk sesi yang pertama ini sampai di sini dulu yang bisa disampaikan. Terima kasih untuk Ustadz sudah mengawarkan orang selingkuhan. Dan kita masih ada di ceramah bersama Kemenak ya, tentunya bersama Ustadz Lahuddin Siregar dengan tema peristiwa di bulan Muharram. Dan untuk sesi kedua dipersilakan untuk Bapak. Terima kasih. Pendengar FM yang berbahagia, peristiwa ini semuanya kita berikan, kita ajarkan kepada anak-anak kita beritahukan kepada mereka. Karena kalau kita lihat masa-masa sekarang, orang banyak lebih hafal bulan-bulan nasional seperti dari Januari sampai Desember. Ini juga kepada anak-anak kita harus kita ajarkan apa-apa nama tahun baru, tahun Hijri, tahun Islam itu. Dari Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir sampai kepada bulan Zulhijjah. Kita ajarkan kepada anak-anak kita agar mereka tahu apa-apa saja yang terjadi peristiwa di bulan Muharram, di bulan Safar, bulan Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Ini semuanya kita terangkan kepada anak-anak kita. Kita sangat merasa malu ketika dulu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam haji wada terjadi di bulan ini, tapi anak kita tidak tahu. Saya pernah menanyakan kepada seorang anak, berapakah jumlah bulan dalam setahun di kalender Hijriah? Saya tanyakan hal tersebut. Anak tersebut tidak tahu, dijawabnya 3. Ini sungguh mengiris kepada hati saya di saat itu. Makanya dari situ saya ingin berpesan kepada kita semuanya. Mari kita ajarkan nama-nama bulan kepada anak-anak kita di kalender Hijriah, nama-nama Nabi dan Rasul, nama-nama para malaikat. Ini semuanya harus kita ajarkan kepada anak-anak kita. Perlu ini. Kemudian pendengar FM yang berbahagia, kemudian peristiwa yang berikutnya yang terjadi di bulan Muharram adalah Nabi Ibrahim alaihissalam selamat dari pembakaran Raja Namrud. Kita mengetahui Raja Namrud ini adalah mempunyai kekuasaan yang sangat luas. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam Khalilullah mengajak Raja Namrud untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Raja Namrud tidak mau, enggan, karena melihat Nabi Ibrahim adalah manusia biasa, tidak mempunyai kekuatan apa-apa. Namrud enggan untuk beriman kepada Allah. Makanya Namrud beserta bala tentaranya ingin membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam memasuki rumah peribadatan orang-orang Raja Namrud dulu, Nabi Ibrahim alaihissalam menghancurkan patung-patung sesembahan Raja Namrud. Setelah itu patung yang terpaling besar tidak diruntuhkan, tidak dihancurkan oleh Ibrahim alaihissalam. Makanya ketika masuk Raja Namrud beserta anggotanya ke rumah peribadatan mereka tersebut, dilihat mereka rusak sesembahan-sesembahan mereka. Mereka keluar marah-marah. Mereka sudah tahu bahwa Nabi Ibrahim lah yang memperbuat hal tersebut, yang membuat kerusakan tersebut. Mereka menangkap Nabi Ibrahim alaihissalam. A'anta bi'alihatina ya Ibrahim. Mereka berkata, apakah engkau yang memperbuat kehancuran ini wahai Ibrahim? Qala bal fa'alahu kabiruhum was'aluhum. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam menjawab, bal fa'alahu kabiruhum. Bahkan yang merusak ini adalah yang paling besarnya. Artinya Nabi Ibrahim mengangkat tangannya dan menunjukkan jari telunjuknya ke arah patung. Mereka bertanya, tidak mungkin patung yang sebesar ini menghancurkan ini. Padahal patung ini adalah tidak bernyawa. Makanya Nabi Ibrahim alaihissalam, begitulah perumpamaan bahwa kalian menyembah
yang tidak hidup, yang tidak bisa memberi mudarat, yang tidak bisa memberi manfaat, yang tidak bernapas. Makanya Nabi Ibrahim alaihissalam mengajak mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka enggan. Mereka membuat suatu rencana untuk membakar Ibrahim alaihissalam. Di saat itu, setelah dikumpulkan kayu bakar yang sangat banyak untuk membakar Nabi Ibrahim alaihissalam, mau melemparkan Ibrahim saja, mereka tidak sanggup karena panasnya api tersebut. Makanya mereka melemparkan seperti sebuah ketapel, diketapelkan Nabi Ibrahim alaihissalam dari tempat yang jauh. Setelah itu dijatuhkan, terjatuh di api, kobaran api tersebut. Tapi Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada api, "Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim." Wahai api, kuni bardan, jadilah sejuk, wa salaman, dan selamatlah Ibrahim. Artinya bahwa Ibrahim alaihissalam mengajak orang beriman, mengajak Raja Namrud untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Namrud tidak beriman. Akhirnya apa? Karena keangkuhan dan kesombongan Raja Namrud ini. Di dalam satu kitab diterangkan bahwa penyebab kematian Namrud adalah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala seekor lalat yang masuk ke hidung Nabi, yang masuk ke hidung Raja Namrud. Dengan sebab itulah Namrud dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya mati tergeletak. Hikmahnya apa? Kekuatan dan kesombongan yang ada pada setiap diri yang mempunyai merasa yang paling segalanya, yang paling berkuasa, yang paling kuat, yang paling populer, semuanya akan berakhir jika kita tidak hati-hati, tidak waspada bahwa semua yang dititipkan Allah Subhanahu wa taala berupa anugerah ini suatu saat akan diangkat oleh Allah kembali ke hadapannya. Kepada kita semuanya, mari kita benar-benar tawaduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Man takabbara, siapa yang merasa sombong, wada'ahu Allah, Allah akan menghinakannya. Wa man tawadu'a, siapa orang yang rendah hati, rafa'ahu Allah, Allah akan meninggikan derajatnya. Pendengar Raw FM yang berbahagia, kemudian yang berikutnya adalah yang terjadi di bulan Muharram adalah Nabi Yusuf bebas dari penjara di Mesir. Kita mengingat bahwa Nabi Yusuf adalah orang manusia soleh, tapi penyebab dipenjarakannya Yusuf alaihissalam bukan karena Nabi Yusuf mempunyai kesalahan, tapi karena di saat Yusuf alaihissalam diajak oleh Zulaikha untuk berbuat sesuatu yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala, Nabi Yusuf tidak mau. Qala ma'azallah, saya berlindung kepada Allah. Innahu rabbi ahsana maswai, sesungguhnya Nabi Yusuf tidak bersalah. Apa tujuannya dipenjarakan Raja Nabi Yusuf alaihissalam di Mesir ketika itu? Adalah untuk agar jangan putri raja, istri raja menjadi bahan cemoohan, bahan perbincangan rakyat Mesir ketika itu. Ini juga terjadi di bulan Muharram, peristiwa keluarnya Nabi Yusuf alaihissalam dari penjara. Kemudian yang berikutnya adalah yang terjadi di bulan Muharram adalah sembuhnya penglihatan Nabi Yakub. Kita mengetahui bahwa Yakub mempunyai anak 11. Inni ra'aitu ahada asyara kaukaba. Anak Nabi Yakub ini ada 11 orang, salah satunya adalah Yusuf. Kita mengetahui bahwa ketika Nabi Yusuf dijatuhkan saudara-saudaranya ke lubang, ke sumur, maka diselamatkan oleh para pedagang mengangkat timba. Kemudian dilihat mereka di timba tersebut ada Nabi Yusuf. Setelah itu Nabi Yusuf dibawa mereka ke pasar. Kemudian sampai di pasar dijual belikan. Makanya Nabi Yusuf dibeli oleh Zulaikha beserta suaminya, raja itu tersebut. Akhirnya Nabi Yusuf dijadikan menjadi anak angkat oleh keluarga kerajaan. Setelah itu Nabi Yusuf tumbuh menjadi besar. Di saat itulah, setelah itu dengan kejujuran Nabi Yusuf, wa innahu laqawiyyun amin, sesungguhnya Nabi Yusuf alaihissalam mempunyai kekuatan, kuat dalam pengetahuan matematika, kuat dalam ekonom. Makanya Nabi Yusuf diangkat menjadi bendahara kerajaan ketika itu.
Sudah lama Nabi Yusuf tidak pulang, tidak berjumpa dengan saudara-saudaranya, dengan ayahnya Yakub. Maka akibat dari kerinduan seorang ayah kepada anaknya Yusuf alaihissalam, sampai-sampai penglihatan Nabi Allah Yakub menjadi buta. Setelah buta, dia mendengar kabar bahwa Nabi Yusuf datang. Makanya penglihatan Nabi Yakub alaihissalam menjadi pulih seperti sedia kala. Dan ini juga terjadi di bulan Muharram, penglihatan Nabi Allah Yakub alaihissalam sembuh di bulan Muharram. Kemudian pendengar Raw FM yang berbahagia, yang ke-8 adalah pulihnya penyakit Nabi Ayub, penyakit kulit. Kemudian yang ke-9 adalah keluarnya ataupun diselamatkan Allah Subhanahu wa taala Nabi Yunus alaihissalam keluar dari perut ikan paus. Artinya ketika Nabi Yunus ingin menenangkan diri, dia pergi ke laut untuk menenangkan diri. Karena setiap hari, setiap malam Nabi Yunus alaihissalam mengajak kaumnya untuk beriman kepada Allah, untuk beriman kepada Rasul, tetapi para kaumnya tersebut tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Nabi Yunus pergi ke laut untuk menenangkan diri. Ketika itu terjadi suatu peristiwa ombak yang sangat dahsyat. Mereka mengundi, maka keluarlah undian Nabi Yunus alaihissalam. Kemudian Nabi Yunus dijatuhkan ke laut. Setelah itu datang ikan paus. Ikan paus ini bukan memakan Nabi Yunus, tapi menyelamatkan Nabi Yunus. Akhirnya Nabi Yunus di dalam perut ikan sambil bertasbih, Subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Maha suci engkau wahai Allah, inni kuntu minadz zalimin. Sesungguhnya saya dari orang-orang yang berbuat zalim. Artinya ketika Nabi Yunus alaihissalam di dalam perut ikan, dia bertasbih. Kalau tidak umpama diselamatkan oleh ikan paus tersebut, mungkin-mungkinan Nabi Yunus alaihissalam akan mati di dasar laut. Artinya bahwa setiap perjuangan, setiap dakwah mempunyai resiko. Oleh karena itu kepada kita semuanya, mari kita bersama-sama berbuat yang terbaik untuk kepentingan kaum muslimin dan muslimat. Kemudian peristiwa yang terjadi yang ke-10 di bulan Muharram adalah Musa alaihissalam bersama pengikutnya diselamatkan Allah dari kekejaman Fir'aun. Ini juga terjadi di bulan Muharram. Saudara pendengar Raw FM yang berbahagia, inilah 10 peristiwa di bulan Muharram yang insya Allah apa yang disampaikan ini bisa membawa manfaat kepada kita, menggugah hati kita agar semakin bergiat mengkaji ataupun mendalami ajaran-ajaran Islam, ilmu-ilmu yang terdapat di dalam agama kita. Kita tahu bahwa ad-din, bahwa agama kita ini adalah agama as-syamil, agama yang sempurna, mencakup untuk kehidupan dunia, juga mencakup untuk kehidupan akhirat. Amin, amin, ya rabbal alamin. Kita ajarkanlah apa-apa yang terjadi di bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, sampai ke bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, yang insya Allah nanti bila kita terangkan kepada anak-anak kita, mereka akan semakin mantap keyakinan, keimanan, dan keislaman mereka, serta akidah mereka menjadi teguh dengan ajaran-ajaran kita kepada mereka dengan ilmu-ilmu agama. Iya, terima kasih untuk Ustadz ya untuk pemaparannya di sesi kedua ini. Dan sepertinya waktunya sudah mepet sekali ya Ustadz. Kita langsung ke pertanyaan dulu nih Ustadz, dari Bang Regar Pudun. Ya. Regar Pudun. Sepertinya ini di luar dari pembahasannya Ustadz. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Arizalu qaumuna alan nisa. Kapankah itu? Semua keputusan tanya istri. Untuk beli bawang saja minta pendapat istri. Peruntukannya untuk istri. Mohon pencerahannya Ustaz. Terima kasih. Kepada Bang Regar yang ada di Pudun. Regar Pudun ini ya. Aduh. Terima kasih Bang Regar ya. Semoga di sore hari yang berbahagia ini semakin sehat, semakin kuat beraktivitas, dan semakin dapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin.
untuk menanggapi pertanyaan dari Bang Regar yang ada di Pudun, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu adalah pemimpin kepada kaum wanita, kepada wanita. Artinya bukan untuk semua wanita ya. Ayat ini bila sudah berkeluarga, laki-laki itulah pemimpinnya. Artinya suamilah yang memimpin istri. Artinya apa? Kita dititipkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa tanggung jawab yang sangat besar. Kepemimpinan kita seorang suami terhadap istrinya sangat banyak sekali. Tidak hanya dengan nafkah lahiriah ataupun batiniah. Yang tidak kalah pentingnya kepada kita para suami, harus kita berikan penerangan-penerangan agama, ilmu agama kepada mereka. Bukan seperti yang tadi, maaf Bang Regar, harus tanya semua. Kalau mau ke warung beli ini, harus permisi dulu sama istri. Bukan seperti itu. Tapi yang dikatakan pemimpin di dalam keluarga adalah bahwa istri kalau tidak menutup aurat, kita tidak perbaiki mereka, tidak menutup aurat mereka, itu dosanya ditimpakan Allah kepada kita. Kita yang bertanggung jawab kepada istri kita, kepada anak-anak kita. Makanya di saat kita dulu ijab qabul, tulaktai mangalehen manyorahkon burunya itu hita, di saat itulah tanggung jawab besar kita kepada istri. Makanya kita harus hati-hati. Banyak sekali kewajiban-kewajiban suami kepada istri. Umpamanya istrinya tidak sholat, tidak datang bulan, dia biarkan terus istrinya tidak sholat. Kamu sholat, suaminya sholat. Si suami sholat tidak memerintahkan istrinya tidak sholat. Kewajiban suami sangat banyak sekali. Kepada Bang Regar yang ada di Pudun, memang laki-laki ini pemimpin. Makanya bila suami meninggal dunia, tidak sah imam jenazahnya oleh istri. Artinya apa? Kewajiban istri, kewajiban suamilah yang akan mensolatkan istrinya. Makanya kalau si istri meninggal, yang paling berhak menjadi imamnya adalah suaminya. Kepemimpinan seorang laki-laki dalam rumah tangga bukan untuk diktator, tapi di dalam rumah tangga diterangkan di dalam Al-Quran, hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Hunna, para istri itu adalah pakaian kepada kamu. Wa antum libasul lahunna, dan kamu para suami adalah pakaian terhadap istri. Artinya Bang Regar, saling mencukupi iba, saling melengkapi iba, saling melengkapi nama rumah tangga. Wa ashiruhunna bil ma'ruf, dan bergaullah kepada istri-istri kamu itu bil ma'ruf, dengan baik, bukan dengan diktator. Tapi kalau yang menyangkut masalah akidah, istri tidak sholat, istri tidak menutup aurat, wajib kita tegakkan. Kita katakan kepada mereka bahwa kewajiban menutup aurat, berjilbab itu tertera di dalam Al-Quran, surah Al-Ahzab ayat 51. Demikian untuk tanggapan kepada Bang Regar yang ada di Pudun. Ya itu dia ya Bang Regar di Pudun. Bang Regar ini. Bang Regar Pudun bisa mendengarkannya di sore hari ini ya. Dan sepertinya Ustadz sekarang kita sudah di formasi pukul 17:55 ya. Dan sepertinya kita harus undur diri nih Pak Ustadz. Iya. Kepada pendengar FM yang berbahagia, itulah 10 peristiwa yang terjadi di bulan Muharram. Kita ajarkan ini kepada anak-anak kita. Kemudian di penghujung acara ini, saya ingin mengulas sedikit ataupun membacakan hadis Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang bersumber, yang ditulis oleh Imam Ibnu Hajar dan diriwayatkan oleh Sayyidah Hafsah radhiyallahu anha. Baginda kita kekasih kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma akhiru yauman min Dzulhijjah wa awwali yaumin minal Muharram, ja'alahu Allahu kafaratun khamsina sanah wa shaumu yauman minal Muharram bi shaumi 30 yauman." Artinya barang siapa yang berpuasa di akhir bulan Dzulhijjah, umpamanya di bulan Dzulhijjah yang lewat, dan hari pertama di bulan Muharram,
maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikannya sebagai pelebur dosa selama 50 tahun. Dan barang siapa berpuasa sehari di bulan Muharram sama dengan puasa 30 hari di bulan lainnya. Artinya mari kita berangsur-angsur melaksanakan ibadah-ibadah sunnah. Seperti di bulan Muharram ini kita laksanakan 3 hari puasa di bulan Muharram. Seperti puasa di hari Tasu'a nanti ke-9, tanggal ke-9 di bulan Muharram, ataupun puasa Asyura di hari ke-10 di bulan Muharram. Banyak sekali fadilah-fadilah yang terdapat di bulan Muharram. Salah satunya adalah melaksanakan ibadah Tasu'a ke-9 hari di bulan Muharram ataupun puasa Asyura. Kemudian pendengar Raw FM yang berbahagia, kemudian juga dikutip pula dari kitab Al-Ihya Ulumuddin yang ditulis oleh Al-Imam Al-Ghazali. Beliau menulis hadis Nabi. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala man shoma thalathata ayyamin min syahril haram al-khamsi wal jumu'ah was sabat katabahu Allah Ta'ala ibadatan sab'a mi'ati sanah. Yang artinya barang siapa yang mau berpuasa di 3 hari pada bulan mulia, yaitu bulan Muharram, hari Kamis, Jumat, dan Sabtu, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat untuk menuliskan baginya pahala beribadah selama 700 tahun. Artinya kepada kita, mari kita isi di bulan Muharram ini dengan amalan-amalan soleh. Berpindahnya dari bulan Zulhijjah kepada bulan Muharram adalah merupakan tamsilan kepada kita bahwa kita harus berhijrah dari yang baik kepada yang lebih baik lagi. Artinya kalau di bulan yang lewat solat kita umpamanya masih bolong-bolong, ataupun solat kita sudah lengkap tapi belum diikuti dengan solat-solat sunnah, makanya di awal tahun baru hijrah ini mari kita lengkapi solat kita dengan solat-solat sunnah. Solat kita dengan solat-solat qiyamul lail kita laksanakan, kita tingkatkan. Itulah makna hijrah, berpindahnya dari bulan Zulhijjah tahun 1442 Hijrah menuju 1 Muharram 1443 Hijrah. Kita berhijrah dari amal sedikit menuju amal yang banyak, yang ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullah. Kita tidak disuruh oleh Allah kecuali untuk menyembah Allah dengan cara yang ikhlas. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan ke hadapan kita bersama. Di mana ada penyampaian yang janggal ataupun yang kurang tepat, saya meminta maaf kepada kita semuanya. Dan mari bersama-sama kita tingkatkan amal kebajikan kita di bulan Muharram ini. Semoga kita semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita kekuatan hati untuk beramal soleh, berfastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Kepada pendengar Raw FM, bolehkah saya sedikit mengajak? Kepada pendengar Raw FM yang berbahagia, saya ingin mengajak kita bersama untuk mencintai Al-Quran. Kepada kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, TPQ Hajjah Maryam Syagian yang berlokasi di Siharang Karangjai, Lembah Lubuk Manik, mengajak kita bersama untuk melaksanakan Hifdzul Quran, dibuka Hifdzul Quran di TPQ Hajjah Maryam Syagian. Kemudian yang kedua adalah di Yayasan Multazam Siti Khadijah Ujung Gurak, masuk Sabtu, keluar Ahad sore, setiap Ahad setiap pekan. Kepada kaum muslimin dan muslimat, siapa yang beriman boleh dihubungi nanti di 0822 771 23 70 43. Terima kasih Mbak ya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah rekan Rawi, itu dia ceramah pada hari ini bersama Bapak